Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. قال الله عز وجل في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para hadirin dan hadirat, Bapak Ibu dan kaum muslimin wal muslimat yang saya muliakan dan saya cintai karena Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah Allah berikan kesempatan kepada kita semuanya pada malam hari ini untuk bisa duduk di majelis ilmu mengkaji dari surah Al-Baqarah. Kita sampai pada ayat ke-58. Kita akan baca terlebih dahulu ayat 58 sampai ayat 61. 4 ayat. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Baik, alhamdulillah kita sudah baca dari ayat 58 sampai 61 dari surah Al-Baqarah.
Pada ayat ini yang sudah kita baca masih berbicara tentang sifat-sifat orang Yahudi atau orang Bani Israel. Allah katakan wa idz qulna dukhulu hadhil qaryah, dan ingatlah ketika kami mengatakan kepada mereka, yaitu Bani Israel, udkhulu hadhil qaryah, masuklah ke negeri ini. Masuklah ke negeri ini. Ya, kata Ibnu Katsir, pendapat yang paling kuat maksudnya dari negeri ini adalah Baitul Maqdis. Jadi Allah Azza wa Jalla memang perintahkan Bani Israel untuk menempati Baitul Maqdis. Ya. Allah katakan fakulu minha haitsu syi'tum raghada. Makanlah dari apa yang ditumbuhkan di tanah tersebut dari manapun yang kalian inginkan, raghadan, ya, dengan banyak. Artinya makanlah dengan enak, dengan apa yang kalian sukai dari tanaman-tanaman, buah-buahan, ya, makanan-makanan yang tumbuh di tanah tersebut, Baitul Maqdis. Wadkhulul baba sujjada. Nah, perintah Allah adalah masuklah ke negeri ini, Baitul Maqdis ini, dalam keadaan sujud. Ya, sebagai bentuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena telah diselamatkan dari tersesatnya Bani Israel selama 40 tahun di Sohro, padang pasir. Jadi sebelum masuk ke Baitul Maqdis, Allah Azza wa Jalla hukum Bani Israel dengan tersesat di padang pasir selama 40 tahun, muter selama 40 tahun. Akhirnya diberikan petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla agar berjalan menuju Baitul Maqdis. Ketemulah negeri namanya Baitul Maqdis. Allah perintahkan masuk ke situ, tapi syaratnya yang pertama masuk dengan keadaan bersujud. Ya, sebagai bentuk syukur kepada Allah Azza wa Jalla, akhirnya diberikan petunjuk. Yang kedua, Allah perintahkan waqulu hittatun, dan sambil mengatakan hittah, artinya istaghfir lana, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan ayat ini, ya, hapuskanlah dosa-dosa kami. Ini yang apa? Diperintahkan oleh Allah, hittah. Naghfir lakum khotoyakum, maka balasannya dari Allah adalah Allah akan ampuni dosa-dosa kalian, kesalahan-kesalahan kalian Allah ampuni. Wasanazidul muhsinin, dan kami akan tambahkan kebaikan kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, ini perintahnya, ya. Lalu apa yang Allah Azza wa Jalla katakan pada ayat berikutnya, dan lihat bagaimana sifat orang Bani Israel. Allah katakan fabaddalal ladzina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum. Maka orang-orang zalim di antara mereka Bani Israel itu mengubah perintah Allah. Mengubah, fabaddal. Baddala itu artinya merubah. Jadi harusnya mengatakan hittah, mereka tambah satu huruf hintah. Hittah itu kan ha, to, tak marbutah, ya. Ini ditambah nun, ha, nun, to, hintah. Artinya apa? Hintah itu artinya gandum. Jadi suruh ngomong, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami, mereka katakan habbatun fi hintatun fi syair. Mereka justru mengejek Allah, mereka mengubah perintah Allah lalu mengatakan gandum-gandum gitu, sebagai bentuk melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dijadikan bahan bercanda. Nah, ini sifat siapa? Bani Israel. Jadi perintah Allah dijadikan bahan candaan. Ya, fabaddalal ladzina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum. Maka orang-orang zalim di antara mereka itu merubah ucapan yang Allah perintahkan agar mereka ucapkan. Apa hukumannya? Allah katakan fa anzalal ladzina zalamu rijzam minas sama. Maka kami turunkan dari langit azab, rijzan. Kata Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Katsir, kullu kalimati rijzin fil Quran fahuwa azab. Kata Ibnu Abbas, setiap kalimat rijz di dalam Al-Quran itu artinya azab. Maka Allah turunkan azab kepada mereka dari arah langit. Sebabnya apa? Bima kanu yafsukun, karena mereka tidak taat kepada Allah Azza wa Jalla. Fasik, berbuat fasik. Ini pelajaran Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Sifat yang harus kita hindari dari apa yang telah dilakukan oleh Bani Israel, yaitu merubah-rubah syariat.
Merubah-rubah syariat ini sudah terjadi pada Bani Israel, yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, dan terjadi pada agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Terjadi juga tidak di agamanya Nabi Muhammad dirubah-rubah? Terjadi. Nabi alaihissalam mengatakan dalam hadis yang sahih, la tattabi'unna sanana man kana qablakum hadwal kudzati bil quddzah. Kalian akan mengikuti apa yang dilakukan oleh umat-umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Sampai kalau mereka masuk ke lubang biawak, kalian juga ikut masuk lubang biawak. Lubang biawak itu kecil, Pak. Artinya perbuatan ini aneh, sulit. Kalau pernah dilakukan oleh kaum Yahudi dan Nasrani, maka umat ini juga akan ada yang melakukan. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, al-Yahud wa Nasara, apakah yang dimaksud kita akan mengikuti Yahudi dan Nasara? Maka Nabi SAW mengatakan, faman, siapa lagi kalau bukan itu? Siapa lagi kalau tidak mengikuti orang Yahudi dan Nasrani? Orang Yahudi Nasrani ada hari kelahiran Nabi mereka, akhirnya diikuti. Ada apalagi kematian, diangkatnya Isa al-Masih. Ada juga di Islam diangkatnya Nabi Muhammad ke langit, Mi'raj, Isra dan Mi'raj. Orang Yahudi itu ibadahnya nyanyi-nyanyi, joget-joget. Orang Nasrani sama. Kaum muslimin ada nggak? Ada. Jadi kalau kita baca sejarah, baca sedikit saja sejarah, banyak sekali yang sudah terjadi pada Bani Israel, Yahudi dan Nasrani, dilakukan kembali oleh umat ini, umat Nabi Muhammad SAW. Maka yang selamat dari mereka itu yang tetap berpegang teguh dengan apa yang dijalankan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Itulah yang selamat. Islam yang masih murni, yang belum ada perubahan. Yang nggak ada perubahan-perubahan. Perubahan-perubahan dalam agama ini menyebabkan azab. Allah katakan fa'anzalna 'alal ladzina zalamu rijzam minas sama. Maka kami turunkan azab dari langit kepada orang-orang yang zalim itu. Siapa itu orang yang zalim? Tadi ayat berikutnya, potongan ayat sebelumnya, orang yang merubah-rubah perintah Allah Azza wa Jalla. Jadi bukan perkara yang remeh merubah-rubah perintah Rasul, merubah-rubah perintah Allah Azza wa Jalla, ya. Ini kan baik. Itu kan baik menurut Anda. Tapi ketika Anda sudah merubah aturan syariat, ditambah-tambah, ya. Kalau dikurangi sih jarang. Yang banyak apa? Ditambah macam-macam berbagai amalan-amalan, kegiatan-kegiatan yang merubah dari syariat Islam, sampai sesuatu yang dibawa oleh Nabi dan para sahabatnya dianggap aneh. Ini kok agama kayak gini? Padahal inilah yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, karena saking asingnya Islam. Makanya Nabi SAW mengatakan, bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam itu dimulai asing, orang-orang aneh. Ini ngapain sih Nabi Muhammad ini ngapain? Dia memerintahkan kepada kebaikan, menjaga agamanya Nabi Ibrahim yang sesungguhnya. Karena agama Nabi Ibrahim ketika Nabi Muhammad SAW diutus itu sudah dirubah-rubah. Mereka haji atau tidak? Orang-orang kafir Quraisy haji, tapi dengan cara yang sudah dirubah-rubah. Di antara yang paling parah caranya adalah tawaf dalam keadaan telanjang dan bersiul serta bertepuk tangan. Allah katakan, wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah. Salat mereka di sisi Ka'bah itu tepuk tangan dan siul-siul. Mungkin enggak Nabi Ibrahim seperti itu? Enggak. Tidak. Lalu apa yang terjadi? Berarti dirubah-rubah. Itulah yang sudah diperingatkan oleh Rasulullah SAW. Maka ketika Nabi datang dianggap asing. Loh, kok kayak gini haji? Kok umroh kok kayak gini? Umroh tuh nggak kayak gini. Padahal yang benar siapa itu? Rasulullah SAW. Kenapa seperti itu dianggap asing? Karena sudah banyak yang merubah. Itu masalahnya. Jadi yang benar dianggap aneh.
Bada'al Islamu ghariban, Islam dimulai dalam keadaan asing. Wa sayaudu ghariban kama bada, dan akan kembali di akhir zaman asing seperti di awalnya, dianggap aneh. Ini aliran apa lagi ini? Aliran apa ini ya? Maka kata Nabi SAW, fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang asing itu, yang tetap berpegang teguh menjaga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting kita punya landasan ini, ya, karena kita akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla bagaimana kita menjawab para Rasul, ya, bukan ditanya kenapa Anda menyelisih masyarakat. Meskipun masyarakat itu kalau memang amalannya benar gak ada masalah, silakan Pak. Ya, adat istiadat kalau memang itu tidak menyelisih syariat dijalankan, silahkan. Itu Islam. Makanya Nabi SAW itu tidak merubah adat istiadat yang tidak menyelisih syariat. Contohnya apa? Rasul SAW membolehkan untuk memuliakan atau bahkan memerintahkan untuk memuliakan tamu, dan ini adalah adat yang sudah ada sebelum Rasul SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul. Sudah ada. Terkenal lah bagaimana kisah-kisah para orang Arab dahulu memuliakan tamu. Ini adat. Ketika Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, dilarang atau tidak adat tersebut? Enggak, justru malah ditekankan. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir harus memuliakan tamu. Artinya adat ketika tidak menyelisih syariat, jalankan. Tapi dengan catatan apa? Tidak menyelisihi syariat. Tapi ketika ada adat yang menyelisih syariat, maka Rasulullah SAW larang. Ada dulu di zaman Nabi SAW namanya al-aqr. Al-aqr. Aqr itu artinya menyembelih kambing di bulan-bulan tertentu, karena khawatir terjadi keburukan di bulan tersebut. Maka Nabi SAW mengatakan la aqra, tidak boleh lagi ada aqr, karena ini menyembelih untuk selain Allah Azza wa Jalla, ini untuk leluhur-leluhur dan seterusnya. Nah, ini sikap yang benar seperti itu. Bukan kemudian apa? Islamnya harus cocok sama adat, kalau nggak cocok sama adat, Islamnya harus diganti. Itu Bapak Ibu sekalian, saya kemarin beberapa hari yang lalu baru baca buku-buku sejarah. Itulah teori yang dilakukan oleh Snoek van Horgen. Snoek van Horgen tahu Pak ya? Itu dari Belanda, ahli hukum Islamnya Belanda, yang tugas utamanya adalah memecah belah kaum muslimin di Indonesia. Dia menyamar jadi haji, pergi ke Mekah, belajar di Mekah 3 tahun, kembali lagi ke Indonesia, memecah belah kaum muslimin di Indonesia. Beliau punya satu teori namanya teori resepsi. Apa itu teori resepsi? Kalau Islam tidak cocok dengan adat, Islamnya diganti, gak usah pakai Islam. Gitu Pak. Jadi Islam harus menyesuaikan adat. Padahal Nabi SAW justru adatnya harus menyesuaikan Islam. Nah, ini teorinya yang dibawa oleh siapa? Snoek van Horgen. Ini penyusup yang memecah belah kaum muslimin di Indonesia. Nah, ini jangan sampai kita punya teorinya orang Belanda, orang yang ingin memecah belah kaum muslimin. Baik, ini pelajaran pertama ya Bapak Ibu sekalian dari ayat 58 dan 59. Jangan mengganti-ganti syariat Allah, aturan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan diganti-ganti. Ada ikuti. Tidak ada jangan dulu. Ada ikuti, tidak ada jangan dulu sudah. Tanya dulu kepada yang ahli, ustaz atau sebenarnya ini ada enggak? Kalau ada silakan jalankan. Kalau tidak ada aturannya, tuntunannya tidak perlu dijalankan. Capek-capek tidak bermanfaat. Ya, baik. Ini pelajaran yang pertama. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, ayat yang ke-60. Ya, Allah mengatakan, "Wa idistasqa Musa liqaumihi." Dan ingatlah ketika Musa meminta hujan untuk kaumnya. Nah, tentunya ini berarti musim paceklik. Ya, musim paceklik, maka Nabi Musa alaihissalam minta hujan kepada Tuhannya untuk diminum oleh kaumnya. Faqulna idrib bi'asakal hajar. Maka kami, yaitu Allah Azza wa Jalla, mengatakan pukulkan tongkatmu ke batu. Fanfajarat minhu ithnata asyrata aina. Maka dari batu itu terpancarlah 12 mata air.
Dan 12 ini sesuai dengan asbat Bani Israel. Jadi kabilah Bani Israel ada 12. Jadi setiap kabilah satu mata air. Qad alima kullu unasim mashrabahum. Setiap kaum sudah tahu mana yang harus dia minum dari mata air yang mana. So, ini keajaiban ya. Ini mukjizat bagaimana dipukulkan tongkatnya keluar air yang banyak. Allah katakan, "Kulu washrabu min rizqillah." Makan dan minumlah sebahagian dari rezeki Allah, wala ta'thaw fil ardi mufsidin, dan jangan berjalan di muka bumi ini untuk merusak. Nah, ini pelajaran juga Bapak Ibu sekalian. Allah Azza wa Jalla berikan kenikmatan yang sangat luar biasa banyak kepada Bani Israel. Makanan turun dari langit. Apa itu makanannya namanya kemarin? Manna wa salwa. Manna dan salwa. Itu makanan dari langit yang Allah Azza wa Jalla khususkan kepada Bani Israel. Minumannya dari mana? Dari mata air yang jernih yang langsung keluar dari batu. Luar biasa kenikmatannya. Tinggal makan ada, minum juga tinggal ambil. Tapi apa yang terjadi? Mereka justru berbuat kerusakan. Makanya Allah katakan, makan dan minum tapi jangan berbuat kerusakan. Nah, ini pelajaran bagi kita semua Bapak Ibu sekalian, bahwasanya ketika kita mendapatkan rezeki yang banyak, makan, minum mudah, rezekinya mudah, maka jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Dan jangan kita sangka ya Bapak Ibu sekalian, berbuat kerusakan itu tindakan vandal. Vandal itu merusak apa? Merusak fasilitas umum atau merusak barang punya orang lain. Bukan, merusak itu ada dua macam Bapak Ibu. Yang pertama merusak, yang kerusakan itu dilihat oleh manusia. Yang kedua, merusak dalam arti merusak dengan kemaksiatan. Itu perbuatan merusak. Kalau kita ditanya mana efek yang lebih parah, merusak dengan kerusakan yang hakiki yang kita lihat dengan mata kepala kita, atau merusak dengan kemaksiatan, kekufuran, kebid'ahan, mana yang lebih parah? Mana yang lebih parah Pak? Keduanya ya, keduanya parah Pak. Tapi yang lebih parah mana Pak? Yang kedua. Yang kedua, yaitu berbuat kerusakan di atas muka bumi ini dengan menyebarkan kekufuran, kefasikan, dosa-dosa besar, kebid'ahan, kemaksiatan-kemaksiatan. Jadi menyebarkan, berjalan di atas muka bumi untuk menyebarkan keburukan. Ada nggak itu kayak gitu? Ada. Misionaris Pak ya. Itu menyebarkan keburukan ke pelosok-pelosok yang mungkin kita juga kok bisa sampai sini. Nah, ini cerita pengalaman pribadi saya. Pernah tahun sekitar 2012 itu diajak guru saya waktu itu ya dakwah ke daerah Cilacap. Tapi bukan di Cilacapnya, masih nyebrang lagi pakai kapal sekitar 1 jam. Ternyata di sana ada misionaris. Coba bayangkan, sudah pelosok, masih naik kapal lagi. Di situ ada misionaris. Sehingga kepikiran saya waktu itu, ini jalannya aja susahnya. Ya, harus melewati jalan yang belum ada aspalnya. Listrik juga masih terbatas. Ada misionaris ya, orang yang tugasnya menyebarkan agama Kristen, untuk masuk Kristen. Kristenisasi lah kalau bahasa kita. Ya. Mereka berjalan di muka bumi ini untuk menebarkan apa? Keburukan, bukan kebaikan. Adapun Rasulullah SAW dan para sahabatnya berjalan di atas muka bumi ini untuk menyebarkan kebaikan, menyuruh kepada akhlak yang baik, menyuruh kepada ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, menyuruh berbuat baik kepada manusia yang lain, menghormati orang lain dengan koridor-koridor syariat. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita sangat prihatin lah dengan apa yang terjadi di hari-hari ini ya. Berbagai bencana di mana? Sumatera, sampai menjadi berita internasional. Yes, itu kalau kita lihat kerusakannya sebabnya yang pertama atau yang kedua? Kerusakan yang akibat perbuatan tangan manusia, artinya merusak hutan atau yang semisalnya, atau juga kemaksiatan?
Dua-duanya jawabannya. Hutannya digunduli, orangnya juga melakukan berbagai keburukan-keburukan maksiat. Ini sebagai peringatan dari Allah Azza wa Jalla supaya berhenti dari perbuatan buruk yang mereka lakukan. Allah Azza wa Jalla katakan, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di darat dan di laut oleh perbuatan tangan manusia. Ayat berikutnya apa? Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Agar mereka merasakan akibat buruk ulah tangan mereka, agar mereka kembali, kata Allah. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Tujuannya itu. Ya, maka Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita mengingkari orang-orang yang menebang pohon, menebang hutan, merusak ekosistem, itu kerusakan. Tapi ada kerusakan yang lebih dahsyat lagi. Orang-orang menyebarkan kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan kan banyak, Pak. Orang menyebarkan kemaksiatan. Ada penyanyi yang tugasnya keliling Indonesia, Pak. Itu menyebarkan kebaikan atau kemaksiatan itu? Jelas kemaksiatan. Ya. Subhanallah. Nah, ini sebab kenapa Allah Azza wa Jalla murka kepada Bani Israel. Sudah diberi rezeki yang banyak, makanan, minuman, tapi justru mereka berbuat kerusakan, kemaksiatan. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita nikmat yang banyak, maka imbangi itu juga dengan kesyukuran dan ibadah yang banyak. Berbuat baik kepada tetangga, kepada orang-orang terdekat kita, ya, tentunya orang tua kita, kalau masih ada istri, pasangan kita, anak-anak, tetangga, jamaah yang lain, berbuat baik sudah. Karena itulah Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ya, ini pelajaran yang kedua dari ayat yang ke-60. Berikutnya ayat yang ke-61. Ya, ayat terakhir. Ini cukup panjang. Allah katakan, wa idz qultum ya Musa, dan ingatlah ketika kalian, yaitu Bani Israel, mengatakan, wahai Musa, lan nasbiru ala ta'amin wahidin, kami tidak sabar kalau makan hanya dari satu jenis makanan saja. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ard, tolong doakan kepada Tuhanmu agar mengeluarkan bagi kami apa yang ditumbuhkan oleh bumi. Mim baqliha, yaitu dari sayur mayurnya, wa qithaiha, dari mentimunnya, wa fumiha, dari bawangnya, wa adasiha, dari kacang adasnya, wa basoliha, dan bawang merahnya. Qala, Musa mengatakan, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair, apakah kalian mau mengganti sesuatu yang baik dengan sesuatu yang rendah? Mana wasalwa itu makanan dari langit. Kok kalian malah maunya makanan yang biasa-biasa saja? Sayur mayur, ya, bawang, timun, bawang merah gitu. Maka Nabi Musa mengingkari, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair, apakah kalian mau mengganti yang baik dengan sesuatu yang tidak baik? Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum, turunlah kalian, ya, pergilah kalian ke kota manapun, maka kalian akan dapati itu. Karena itu gampang, di mana-mana banyak. Ya. Ya, ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Turunlah, pergilah ke kota manapun, kalian akan dapati apa yang kalian minta. Ya. Wa duribat alaihimudz dzillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabin minallah. Maka mereka ditimpakan kenistaan, kehinaan, dan mendapatkan murka, ghadab dari Allah Azza wa Jalla. Sebabnya apa? Allah katakan, dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Sebabnya adalah mereka mendustakan, mengingkari ayat-ayat Allah. Wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq, dan mereka membunuh para nabi dengan cara yang kejam, tidak dibenarkan oleh syariat. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Itu semua akibat sebab kemaksiatan yang mereka lakukan dan perbuatan mereka yang melampaui batas. Subhanallah. Nah, ini pelajaran, ada banyak pelajaran dalam ayat ini. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, mengganti yang baik dengan sesuatu yang rendah.
Itu adalah permintaannya Bani Israel. Kalau kita turunkan, kalau kita ambil contoh, ini kaidah Pak ya. Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kalian akan mengganti yang baik dengan sesuatu yang rendah? Kalau kita turunkan, Nabi SAW sudah mendatangkan syariat yang baik, luar biasa sempurna. Apakah kita akan ganti itu dengan akal-akalan kita gitu? Beragama dengan apa? Akal-akalan. Oh, ini kan baik. Oh, selama itu baik ya gak apa-apa katanya gitu Pak. Enggak bisa. Agama ini telah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Hari ini telah aku sempurnakan kepada kalian nikmatku, agamaku. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmatku pada kalian. Wa raditu lakumul islam dina, dan aku ridho, Allah yang ridho Islam sebagai agama kalian. Makanya Imam Malik ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, "Fama kana fi dzalika al-yawm laysa bidin fal-yawm laysa bidinin." Apa yang di zaman Nabi bukan agama, maka hari ini juga enggak ada. Apa yang tidak dijalankan oleh Nabi dan para sahabatnya, hari ini juga bukan agama. Gak mungkin dulu enggak ada terus sekarang jadi agama. Loh, kok bisa? Berarti ada sesuatu yang baru dong. Dan sesuatu yang baru itu ada dua kemungkinan, kata Al-Imam Syatibi dalam kitab Al-I'tisam. Orang yang menambahkan suatu aturan syariat ibadah itu ada satu dari dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia menuduh Nabi SAW menyembunyikan syariat, dan ini tidak mungkin. Atau kemungkinan yang kedua, dia tahu apa yang Nabi tidak tahu itu baik. Mungkin atau tidak mungkin? Gak mungkin juga. Ini kan tidak dilakukan oleh Rasul SAW misalnya gitu. Oh, tapi sekarang baik. Berarti ada dua kemungkinan. Apakah Nabi sudah tahu lalu Nabi menyembunyikan? Jawabannya nggak mungkin. Atau Nabi nggak tahu, Anda yang tahu? Jawabannya nggak mungkin juga. Fama kana fi dzalika al-yawmi laysa bidin fal-yawma laysa bidin. Kata Imam Malik rahimahullah, Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i. Gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i belajar kepada Al-Imam Malik bin Anas Al-Asbahi. Apa yang di hari itu bukan agama, hari ini juga bukan agama. Ketika kita memilih ini lebih baik kok, kan baik ini. Ini sesuatu yang baik kok. Ya. Maka kita bisa masuk ke dalam ayat ini, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kalian akan mengganti sesuatu yang baik, sempurna dengan sesuatu yang lebih rendah? Ya jangan. Makanya tugas kita, kata Ibnu Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu. Ikuti saja sudah. Enggak perlu membuat-buat sesuatu yang baru. Kalian tuh sudah diberikan kecukupan oleh Allah Azza wa Jalla. Sudah diberikan kecukupan, nggak perlu membuat hal-hal yang baru. Itu saja sudah, ikuti aja. Banyak yang sunah-sunah yang belum kita kerjakan. Sebelum tidur Pak, sunahnya kan banyak Pak. Wudu, siapa yang tiap hari kalau mau tidur wudu? Haji, Masya Allah. Ada puasa 3 hari dalam 1 bulan, Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15. Meskipun nggak harus tanggal itu ya, boleh pada tanggal-tanggal yang lain. Itu juga belum kita laksanakan. Senin, Kamis puasa juga belum kita laksanakan. Masya Allah, luar biasa. Sedekah, masih banyak ajaran sunnah Nabi SAW yang kita belum kerjakan. Ngapain kita nambah-nambah sesuatu yang belum jelas itu diterima atau tidak diterima? Sudah capek-capek ternyata ditolak. Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah melihat seorang pendeta yang hidupnya susah, hidupnya sulit, dan pendeta itu kan punya aturan apa? Tidak boleh menikah, tidak boleh makan beberapa hal lah yang nggak boleh dimakan, dan melakukan hidupnya sulit. Umar bin Khattab melihat pendeta ini dan nangis beliau. Lalu dia mengatakan, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Di dunia capek beramal, di akhirat masuk neraka. Kenapa demikian? Karena beramal tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Capek Pak, tapi
tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Itu Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab menafsirkan ayat ini dengan ketika melihat apa? Melihat pendeta itu, capek kan pendeta itu, ya. Amilatun nasibah, capek di dunia. Tasla naran hamiyah, di akhirat masuk ke dalam neraka. Sebagian para ulama mengambil ayat ini juga untuk orang yang menjalankan dan capek dalam melakukan hal-hal yang dia anggap sebagai ibadah tapi tidak ada tuntunannya dalam agama Islam, capek mengerjakannya tapi ya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ini sesuatu yang tidak diinginkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu seorang yang sangat sayang kepada umatnya. Nggak mau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu umatnya capek tapi nggak dibayar. Nah, dalam tanda petik ya, tidak diberikan apa? Ganjaran pahala. Nggak mau Nabi SAW. Makanya Allah Azza wa Jalla mensifati Rasulullah SAW sebagai orang yang sangat sayang kepada umatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sangat sayang, sangat lembut kepada umatnya Nabi Muhammad SAW itu. Jadi nggak mau kalau ada dari umatnya capek-capek terus apa tidak diterima. Uangnya keluar banyak, puluhan juta bahkan, jutaan, puluhan juta, ratusan juta, tapi tidak diterima. Tidak diterima amalannya oleh Allah Azza wa Jalla karena tidak sesuai dengan syarat diterimanya ibadah, tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua dari ayat ini, para ulama ketika menafsirkan firman Allah ini ya, di akhir ayat ini, kenapa mereka ditimpakan kehinaan, kerendahan, ya, dibenci oleh manusia? Kan sampai hari ini Pak, orang Yahudi itu kan dibenci oleh semua manusia, bahkan orang non muslim pun juga nggak suka sama orang Yahudi. Hari ini sudah terbukti, kita lihat ya, kita lihat bagaimana orang-orang itu nggak suka sama orang Yahudi. Itu dhullah ya, awdzillah wal maskanah, kehinaan, kerendahan yang Allah Azza wa Jalla timpakan kepada orang Yahudi. Apa sebabnya kok bisa kayak gitu, Pak? Apa sebab yang menjadikan Allah Azza wa Jalla menimpakan kehinaan sampai mati? Sampai hari kiamat kelak orang Yahudi akan dihinakan. Sebabnya dua hal. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Yang pertama adalah mengingkari ayat-ayat Allah. Jadi ya, suruh ngomong apa? Hittah, ampunilah dosa kami, justru mereka ganti hintoh, ditambah huruf nun, merubah-rubah syariat sukanya. Itu dianggap sebagai mendustakan ayat-ayat Allah. Yang kedua, wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq, membunuhi para nabi. Ini parah sekali kan? Dan ini kan hampir terjadi di umat ini. Nabi Muhammad SAW itu hampir dibunuh di mana? Perang Uhud. Perang Uhud kan, bahkan sebagian orang sudah mengatakan Muhammad mati, Muhammad mati. Maka orang-orang kafir itu senang, kafir Quraisy senang. Wah, mati akhirnya, karena dipanah, Nabi berdarah-darah mukanya sampai giginya apa? Pecah. Tapi Nabi SAW tidak mati. Artinya apa? Terjadi juga di umat ini upaya-upaya untuk membunuh para nabi. Upaya-upaya untuk membunuh para nabi terjadi juga di umat ini. Kalau di zaman sekarang karena nggak ada nabi yang diupayakan untuk dibunuh, siapa? Pewarisnya para nabi, para ulama, ditembak, di apa ya. Hari ini masih orang-orang yang nggak suka Islam, ustadz-ustadz, kiai-kiai ya, masyayikh itu kalau bisa dibunuh, dibunuh. Sampai hari ini masih ada. Ya, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Para ulama mereka mengatakan, kenapa kok mereka sampai tega-teganya membunuh nabi mereka sendiri? Ya, sebabnya adalah kemaksiatan itu kalau dimulai dengan sesuatu yang kecil akan berujung pada sesuatu yang besar. Awalnya cuma maksiat sedikit, tidak taat sama Musa, tidak taat kepada Nabi. Wah, cuma gini aja kok, gitu kan? Cuma satu huruf aja kok. Hittah jadi apa? Hintoh, cuma satu huruf aja sudah nggak apa-apa. Dianggap apa kan? Kecil, dianggap biasa. Tapi dari yang kecil itu kemaksiatan akan terus naik sampai pada derajat membunuh para nabi. Ini kan sudah parah sekali gitu. Dan jangan dikira Bapak Ibu sekalian, kemaksiatan yang kecil itu berhenti di pada kemaksiatan yang kecil itu saja.
Kemaksiatan yang kecil itu adalah tipu daya setan untuk naik kepada kemaksiatan yang lebih besar. Nabi SAW mengatakan, rubba rajulin sariqa baydatan fatuqta' yaduh. Bisa saja ada seorang lelaki yang mencuri telur lalu dipotong tangannya. Nah, para ulama mengatakan, loh, potong tangan kan harus 1/4 dinar. 1/4 dinar itu 1,25 gram emas. Kan satu telur nggak sampai 1 gram emas, Pak. 1 gram emas itu berapa Pak harganya sekarang? 2 juta lah kita anggap, Pak, ya. Malah 3 juta. Jadi mencuri di atas itu 1,25 gram emas atau 1/4 dinar, itu baru dipotong tangan kalau dalam aturan Islam. Ya sekitar 2 juta kalau zaman sekarang. Kok ini kata Nabi telur? Orang nyuri telur kok dipotong tangannya? Kan belum sampai nisab. Para ulama menjelaskan, maksudnya adalah orang yang memulai mencuri dari sebutir telur, dia akan terus naik sampai mencuri yang nominalnya sampai mencapai 1/4 dinar. Betul nggak, Pak? Ya kayak gitu memang. Orang awalnya mencuri telur satu kecil, Pak. Satu berhasil satu. Besoknya 2. Besoknya 1 keranjang, Pak. Besoknya semuanya tuh. Semuanya curi aja semuanya. Artinya Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW sudah memperingatkan kepada kita, kemaksiatan itu tidak langsung besar, Pak. Tapi dimulai dari kecil, ketagihan, akhirnya besar. Demikian pula para ulama mengingatkan kepada kita ketika ada sesuatu yang menyelisihi sunnah Rasulullah SAW, meskipun itu kecil, hati-hati itu, karena yang kecil itu akan berubah menjadi besar. Kata Al-Barbahari, ya, Al-Barbahari ini ulama dalam madhab Syafi'i. Ulama dalam madhab Syafi'iyah, beliau punya kitab namanya Syarhus Sunnah. Ya, la tanzur ila sigaril bid'ah. Ya, jangan engkau melihat kepada sesuatu bid'ah itu sesuatu yang kecil. Karena dari yang kecil itu akan bermuara kepada yang besar. Sampai pada merubah syariat. Bapak Ibu sekalian, di awal-awal orang Nasrani, orang Nasoro, ada yang mengatakan Isa itu Tuhan kita, itu nggak ada yang percaya. Orang Isa kita lihat kok dia ada di sini, masa dikatakan Tuhan? Nggak ada yang percaya di awal-awal itu. Ya. Tapi karena berita dusta yang terus diulang setahun, 2 tahun, 10 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 100 tahun, akhirnya jadi dianggap kebenaran Tuhan Isa. Di awalnya nggak ada yang percaya. Seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, di zaman Ali bin Abi Thalib itu ada sebagian orang yang mengatakan Ali Tuhan kita. Ada yang percaya nggak di zaman itu? Nggak ada, Pak. Ali bin Abi Thalib marah pada saat itu. Pada saat itu beliau menjadi Amirul Mukminin, ya, pemimpin kaum mukminin. Maka Ali marah besar. Gimana mungkin Anda mengatakan saya Tuhan? Saya itu manusia. Ini aliran apa ini? Ingin mengacaukan kaum muslimin. Maka Ali bin Abi Thalib pada saat itu berijtihad, ya, dia menggunakan pendapatnya dia sendiri, ya. Pada saat itu karena dianggap sudah keluar dari Islam, murtad karena menganggap manusia sebagai Tuhan, maka Ali bin Abi Thalib bakar orang-orang itu, dibakar sama Ali bin Abi Thalib. Saking marahnya Ali bin Abi Thalib. Lalu mereka mengatakan, berarti benar-benar Ali itu Tuhan, karena tidak boleh mengazab dengan api kecuali Tuhan. Berarti Ali Tuhan beneran. Sampai hari ini ada nggak yang mengatakan Ali Tuhan? Ada, Pak. Dan yakin percaya. Ajib kan? Jadi jangan lihat kepada sesuatu penyelisihan syariat itu kecil, karena bermula dari kecil akhirnya apa? Membesar, akhir merubah syariat. Lalu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dianggap ini bukan syariat ini. Oh, ini aliran sesat ini. Ya, padahal ini membawa ajarannya siapa? Nabi Muhammad SAW. Karena sudah berubah, diubah-ubah manusia, diubah oleh manusia. Maka ini Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita bisa mengambil pelajaran dari Bani Israel ini, ya, bahwasanya kemaksiatan mereka yang dimulai dari kecil, sesuatu yang sedikit, akhirnya meningkat sampai membunuh para nabi mereka.
Maka dari itu kita hati-hati, walaupun itu sesuatu yang apa? Kecil, dianggap kecil, cuma gitu aja kok. Kalau itu memang sesuatu yang menyelisihi syariat, tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita tinggalkan. Kita nggak perlu. Kita sudah dicukupkan dengan apa? Dengan syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang banyak yang belum kita kerjakan. Ada sebuah riwayat, Bapak Ibu sekalian, saya tutup pertemuan malam hari ini dengan riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi dalam sunannya, Sunan Ad-Darimi, yaitu tentang kisahnya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud pada saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, dan Abdullah bin Mas'ud ini menjadi ulama seniornya di kota Madinah. Ya. Dari Amr bin Yahya, dari ayahnya Yahya, dari kakeknya. Kunna najlisu ala babi Abdullah bin Mas'ud. Kami dulu biasa menunggu sholat subuh, ya, di depan pintu rumahnya Ibnu Mas'ud. Jadi nunggu ulamanya keluar, ya, nemeni ulamanya ini ke masjid, ya. Maka ketika keluar Ibnu Mas'ud, maka kami berjalan bersama Ibnu Mas'ud ke Masjid Nabawi. Lalu Abu Musa Al-Asy'ari, ini sahabat juga, mengatakan ya Abu Abdurrahman, ini ra'aitu fil masjid anifan amran ankartuhu wa lam ara illa khaira. Wahai Abu Abdurrahman, ini julukannya, kunyahnya Ibnu Mas'ud. Saya tadi melihat di masjid ini sebelum salat subuh ada sesuatu yang saya ingkari, tapi menurut saya itu bagus sih, gitu. Lam ara illa khaira, tapi itu sesuatu yang bagus. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, "Fama huwa?" Apa itu? Ya, kita lihat saja sudah. Anda lihat saja langsung di masjid. Maka sesampainya di masjid, Ibnu Mas'ud melihat qauman hilaqan julusan yantadhiruna as-shalah fi kulli halqatin rajul. Ada halaqah-halaqah. Setiap halaqah ada satu orang pemimpinnya. Ya. Lalu dia katakan wa fi aidihim hasa, di tangan mereka ada batu-batu. Fayaqulu kabbiru mi'ah, fayukabbiruna mi'ah. Maka pemimpin halaqah ini mengatakan takbir 100 kali. Maka halaqahnya takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 100 kali. Ya, kata Abu Musa Al-Asy'ari, itu kan baik gitu, zikir. Maka lihat bagaimana komentarnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya. Ibnu Mas'ud mengatakan, afala amartahum an ya'uddu sayyi'atihim wa dhaminta lahum alla yadhi'a min hasanatihim. Kenapa kamu enggak langsung ingkari kayak gini? Kata Ibnu Mas'ud. Ya, ingkari saja, karena ini mereka sedang menghitung keburukan-keburukan mereka sendiri, ya. Sampai Ibnu Mas'ud karena ulama senior mendatangi halaqah tersebut, dia katakan, "Ma hadzal ladzi arakum tasna'un?" Apa yang kalian lakukan ini? Ya. Mereka katakan, "Ya Abu Abdurrahman, hasana uddu bihi takbir wa tahlil wa tasbih." Ini batu-batu yang kami untuk menghitung tasbih, subhanallah, takbir, Allahu Akbar, dan takbir, ya, tahmid, alhamdulillah, tahlil, takbir, dan tasbih. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, fa'uddu sayyi'atikum. Kayak gini, hitung saja keburukan-keburukan kalian, ya. Waihakum ya ummat Muhammad, celaka kalian wahai umat Nabi Muhammad. Ma asra'a halakatakum, ma asra'a halakatakum. Kata Ibnu Mas'ud, betapa cepat kalian binasa. Tuh, ya, dia kata Ibnu Mas'ud, ya. Ma asra'a halakatakum, betapa cepat kebinasaan kalian. Haula'i ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mutawafirun wa hadhihi thiyabuhu lam tabla. Ini sahabat Nabi masih ada, baju Rasulullah belum usang, artinya baru wafat beberapa waktu yang lalu, ya, baru wafat beberapa waktu yang lalu. Kenapa kok kalian melakukan sesuatu yang tidak dilakukan, tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya? Maka mereka mengatakan, ya Abu Abdurrahman, wallahi ma aradna ilal khair. Wahai Abu Abdurrahman, kita tidak ingin kecuali kebaikan. Maka kata Ibnu Mas'ud, ma kam min muridin khairin lam yusib. Betapa banyak orang yang ingin kebaikan tapi tidak mendapatkan kebaikan itu karena tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun Bapak Ibu sekalian, zikir pakai tasbih itu boleh, enggak ada masalah, ya. Demikian, wallahu taala alam. Semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.